Malam turun di lembah berkabut bagaikan tirai beludru hitam pekat, menelan atap-atap rumah yang tersembunyi di kaki gunung. Di dalam rumah kayu tua yang berdiri sepi di bawah pohon beringin keramat berusia ratusan tahun. Ibu Rahayu duduk tak bergerak di kursi rotan usangnya. Lampu minyak yang berkelap-kelip di dinding memancarkan cahaya kuning redup dan menakutkan ke wajahnya yang berkerut dimakan waktu, serta kepedihan mendalam yang telah dipendamnya selama 25 tahun. Rambut putihnya yang bagai kabut disanggul rapi, tetapi matanya yang dalam seolah menyimpan lautan bergelora. Tempat rahasia-rahasia kelam berteriak minta dibebaskan. Di luar halaman, suara serangga yang bersahutan berpadu dengan desau angin di sela dedaunan, menciptakan simfoni mengerikan dari hutan pegunungan. Malam ini, bulan redup, bintang tersembunyi, udara terasa berat oleh kecemasan tak kasat mata. Ibu Rahayu menggenggam erat tongkat kayu berukir naga, peninggalan terakhir mendiang suaminya. Ia tak bisa tidur, bukan karena dingin yang menusuk tulang, melainkan karena firasat buruk yang menyesakkan jantung tuanya. Firasat bahwa malam naas 25 tahun lalu, malam yang ia kira telah mengubur semua dosa di bawah pohon beringin di halaman itu, kini bangkit kembali seperti hantu penagih utang. Setiap detik jam kayu tua di dinding bagai pukulan palu di hati nuraninya. Menghitung mundur menuju saat penghakiman. Tiba-tiba, suara pintu berderit kering terdengar. Tajam bagai sayatan pisau yang membelah keheningan malam. Jantung Ibu Rahayu mencelos, lalu berdebar kencang seolah ingin meledak dari dadanya. Bayangan sesosok pria tinggi memanjang di lantai di bawah cahaya lampu minyak yang lemah. Langkah kakinya pelan namun berat saat memasuki ruangan, seolah membawa serta badai yang akan segera menerjang. Pria itu berhenti tepat di ambang pintu. Cahaya lampu menyorot wajahnya yang tegas namun kini dingin menakutkan. Matanya setajam pisau, menatap lurus ke arah Ibu Rahayu, menembus semua lapisan kebaikan yang telah susah payah ia bangun. Dia adalah Baskara, menantu laki-lakinya, pria yang pernah ia anggap seperti anak kandungnya sendiri. Suami teladan dari Maya, putri yang ia cintai lebih dari nyawanya sendiri. Namun, Baskara malam ini sama sekali berbeda. Tidak ada lagi senyum hangat. Tidak ada lagi tatapan hormat. Hanya ada tangan yang terkepal hingga urat birunya menonjol. Dan tatapan mata yang menusuk tajam ke arahnya. Seolah menyelidik sekaligus menuduh. Malam selarut ini, apa yang kamu lakukan di sini? Nak, suara Ibu Rahayu gemetar. Berusaha menjaga ketenangan namun gagal. Suaranya lemah. Hilang di tengah ruangan yang terasa sesak. Baskara tidak langsung menjawab. Ia maju selangkah lagi. Bayangannya seakan menelan Ibu Rahayu. Ia berdiri diam. Matanya tak lepas sedetik pun dari wanita tua itu. Seolah sedang berusaha menahan gelombang emosi dahsyat yang bergolak di dadanya. Lalu ia bersuara. Nadanya rendah dan dingin seperti angin gunung di malam musim dingin. Ibu, saya sudah tahu kebenarannya. Kebenaran tentang kematian ayah saya. Kalimat itu bagai petir yang menyambar. Tongkat kayu terlepas dari genggaman Ibu Rahayu. Jatuh ke lantai dengan bunyi buk yang kering. Seperti suara jantungnya yang baru saja hancur berkeping-keping. Wajahnya pucat pasi. Matanya terbelalak. Dilanda kepanikan luar biasa. Hantu dari 25 tahun lalu tidak lagi hanya firasat. Ia telah menjelma dalam wujud darah dan daging. Berdiri tepat di hadapannya, menuntut keadilan. Kamu bicara apa? Ia tergagap, suaranya lemah bagai napas terakhir. Ia mencoba menghindari tatapan Baskara. Takut jika menatapnya, semua rahasia akan terbongkar. Saya menemukan surat ayah saya di peti barang-barang lamanya. Baskara mengangkat secarik kertas yang sudah menguning dimakan waktu. Suaranya mengeras, bukan lagi keraguan, melainkan sebuah penegasan yang pasti. Ayah menulis bahwa beliau curiga ibu terlibat dalam kematian suami ibu, ayah Maya. Beliau berjanji bertemu ibu untuk mengkonfrontasi pada malam beliau menghilang. Malam itu, ayah saya tidak pernah kembali.
Ibu, apa yang telah ibu lakukan padanya? Tanah di bawah kaki Ibu Rahayu seolah runtuh. Ingatan mengerikan malam hujan badai 25 tahun lalu kembali menyeruak. Begitu hidup hingga menakutkan. Ia melihat dirinya berdiri di bawah pohon beringin tua. Lampu minyak di tangannya gemetar menerangi wajah murka Pak Prasetyo, ayah Baskara. Sahabat karib mendiang suaminya. Rahayu, aku tahu apa yang kau lakukan pada suamimu. Kau pikir bisa menyembunyikannya selamanya? Suara Pak Prasetyo yang tegas menggema di tengah deru angin. Ia mengancam akan membongkar segalanya, membuat Rahayu kehilangan kehormatan, keluarga, dan yang terpenting, masa depan Maya. Tidak, ia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Dalam kepanikan yang memuncak, ia mendorong Pak Prasetyo dengan keras. Pria itu terhuyung jatuh ke dalam lubang dalam yang telah ia gali sebelumnya untuk menyembunyikan rahasia lain yang lebih kelam, bukti-bukti terkait kematian suaminya yang sebenarnya. Bunyi, gedebuk, kering terdengar saat kepala Pak Prasetyo membentur batu di dasar lubang. Darah mengalir, menyatu dengan kegelapan malam. Ia tidak pernah sadar kembali. Gemetar karena ketakutan dan rasa bersalah. Ibu Rahayu menimbun lubang itu dengan tanah. Mengubur Pak Prasetyo tepat di bawah pohon beringin. Bersama dengan rahasia mengerikannya. Selama 25 tahun. Ia hidup dalam topeng ibu yang baik hati. Nenek teladan. Namun setiap malam, hantu Pak Prasetyo selalu muncul dalam mimpi buruknya. Menuntut nyawanya kembali. Nak, kamu tidak punya bukti apa-apa. Baskara. Ibu Rahayu berusaha meraih sisa harapan terakhir. Suaranya serak. Ayahmu, beliau tersesat di hutan. Seluruh desa tahu itu. Kenapa kamu curiga pada ibu? Tangannya mencengkeram telapak tangannya sendiri, meninggalkan bekas merah berdarah. Baskara menggeleng. Matanya kini memancarkan kepedihan seorang anak laki-laki yang kehilangan ayah dan kekecewaan mendalam terhadap ibu mertua yang pernah ia hormati. Saya tidak ingin percaya, Bu. Suaranya tercekat, tapi surat ini adalah bukti yang tak terbantahkan. Saya butuh jawaban. Apa yang ibu lakukan pada ayah saya? Mengapa beliau harus mati? Udara di dalam ruangan semakin berat, seolah bisa dipotong. Ibu Rahayu merasa tenggorokannya kering kerontang. Tak mampu berkata-kata, ia melihat di mata Baskara bukan hanya duka kehilangan ayah, tetapi juga tekad untuk melindungi keluarga kecilnya, melindungi Maya dari kebenaran pahit ini. Tapi ia tidak bisa mengaku, tidak bisa menghancurkan segalanya. Kamu tidak akan menemukan apa-apa. Suara Ibu Rahayu tiba-tiba menjadi dingin, tegas seperti binatang buas yang terpojok. Ibu tidak melakukan kesalahan apapun. Sebaiknya kamu pulang dan istirahat. Jangan biarkan pikiran konyol menghancurkan keluarga ini. Saya tidak akan berhenti, balas Baskara. Suaranya menggema bagai sumpah besi. Jika ibu tidak bicara, saya akan mencari kebenarannya sendiri. Saya akan menggali pohon beringin di halaman itu jika perlu. Saya tidak akan membiarkan ayah saya mati sia-sia. Kalimat itu bagai tikaman terakhir, menusuk langsung ke jantung Ibu Rahayu, merobek semua lapisan pertahanannya. Pohon beringin, tempat rahasia terkubur selama 1/4 abad, kini menjadi ancaman terbesar. Baskara berbalik, melangkah lurus ke halaman. Tempat pohon beringin tua berdiri menjulang bagai saksi bisu kejahatan. Matanya menatap pohon itu, penuh tekad namun juga diliputi duka. Ia tahu, jika kebenaran terbaring di bawah lapisan tanah itu, keluarganya tidak akan pernah bisa sama lagi. Tapi ia tidak bisa berhenti. Ibu Rahayu merosot ke kursi, menatap punggung menantunya yang menjauh ditelan kegelapan malam. Rasa takut, penyesalan, dan tekad untuk melindungi rahasia hingga akhir merobek-robek jiwanya. Ia tahu, fajar esok hari bisa jadi adalah hari kiamat bagi hidupnya, bagi keluarganya. Fajar menyingsing, sinar matahari yang lemah menembus rimbunan daun beringin tua, namun tak mampu menghalau udara dingin dan duka yang menyelimuti rumah kayu itu.
Maya memasuki ruang tamu. Matanya sembab karena menangis semalaman. Ia mendengar pertengkaran sengit semalam. Meski tidak jelas isinya, ketegangan yang mencekik dalam suara ibu dan suaminya membuat jantungnya sesak karena takut. Ia melihat ibunya duduk di sana, termangu seperti patung lilin. Matanya kosong menatap kehampaan. Baskara berdiri di sampingnya. Wajahnya menunjukkan gurat penderitaan dan tekad yang kuat. Ibu, apa yang terjadi semalam? Mas Baskara, ada apa yang kalian sembunyikan dariku? Tanya Maya, suaranya bergetar. Ibu Rahayu tersentak, berusaha tersenyum paksa. Tidak ada apa-apa. Nak, hanya salah paham. Maya, kamu perlu tahu kebenarannya. Potong Baskara, suaranya berat. Aku menemukan surat ayahku. Beliau curiga ibu terlibat dalam kematiannya. Apa katamu? Maya terhuyung. Wajahnya pucat pasi. Tidak mungkin. Ibu, bagaimana mungkin ibu? Ayahmu kan tersesat di hutan. Baskara, jangan bicara sembarangan, teriak Ibu Rahayu. Kepanikan terlihat jelas di matanya. Maya, Baskara menatap lurus ke mata istrinya. Tatapannya penuh luka namun tegas. Aku curiga ayahku tidak hilang. Aku curiga beliau dicelakai. Dan ibu tahu sesuatu. Atau ibu sendiri. Ia tidak menyelesaikan kalimatnya. Tetapi maknanya sudah terlalu jelas. Dunia Maya seolah runtuh. Ia menatap ibunya. Lalu suaminya. Air mata menggenang. Ibu, benarkah itu? Bu, ia memohon sangkalan. Secercah harapan. Ibu Rahayu terdiam. Matanya menghindari tatapan putrinya. Keheningan itu lebih menakutkan dari 1000 pengakuan. Jika ibu tidak bicara, ujar Baskara, suaranya mengeras, aku akan menggali pohon beringin itu. Ancaman itu bagai tetes air terakhir yang membuat gelas meluap. Maya menatap ibunya, lalu suaminya. Akhirnya, ia mengangguk berlinang air mata. Aku perlu tahu kebenarannya. Apapun itu. Di bawah pohon beringin tua, setiap ayunan sekop Baskara yang menghunjam ke lapisan tanah hitam lembab terasa seperti menghantam jantung Maya. Ia berdiri di sana, membeku, menyaksikan suaminya menggali tempat ia biasa bermain semasa kecil. Tempat yang kini mungkin menyimpan rahasia mengerikan. Lalu ujung sekop membentur sesuatu yang keras. Bukan batu. Baskara menggali lebih cepat. Secarik tulang putih berkilauan muncul di bawah sinar matahari. Tidak mungkin. Maya ambruk berlutut. Kedua tangannya membekap mulut. Isak tangis tertahan di tenggorokannya. Baskara terus menggali perlahan, seolah sedang melakukan ritual duka. Akhirnya, kerangka manusia yang nyaris utuh muncul. Terselip di antara tanah. Sebuah cincin perak tua berkilau. Ini ayahku. Suara Baskara gemetar. Ia memungut cincin itu. Ayahku selalu memakainya. Maya tak bisa menangis lagi. Ia berlutut di samping suaminya, menatap kerangka itu dengan mata kosong. Lalu ia berbisik. Suaranya serak. Ibu, apa yang telah ibu lakukan? Mereka membawa kerangka itu ke dalam rumah. Meletakkannya di atas meja kayu tua di tengah ruang tamu. Bukti kejahatan 25 tahun tergeletak di sana. Dingin dan tak terbantahkan. Ibu Rahayu masuk. Ketika matanya menangkap kerangka itu, seluruh tubuhnya menegang. Wajahnya sepucat kertas. Ia mundur, gemetar. Ini ayahku, Bu, kata Baskara. Suaranya sedingin es. Beliau terbaring di bawah pohon beringin. Tepat seperti yang ayah tulis dalam surat. Ibu, apa yang telah ibu lakukan padanya? Ibu Rahayu tahu, saatnya telah tiba untuk menghadapi kenyataan. Ia duduk di kursi, kedua tangannya menutupi wajah. Suaranya lemah namun jelas, benar. Ibu yang membunuh ayahmu. Ibu, Maya menjerit ngeri, seolah tak percaya pada pendengarannya. 25 tahun lalu, Ibu Rahayu mengangkat wajah. Menatap putrinya dengan mata penuh penyesalan dan keputusasaan. Ayahmu, Pak Prasetyo, mengetahui ibu terlibat dalam kematian suami ibu, ayah Maya.
Beliau curiga ibu mencelakai ayahmu untuk merebut tanah. Beliau punya bukti, mengajak ibu bertemu di bawah pohon beringin untuk konfrontasi. Mengancam akan memberitahu seluruh desa. Ia tercekat, ibu tidak bisa membiarkannya menghancurkan masa depanmu. Maya, dalam kepanikan, ibu mendorongnya ke lubang. Beliau jatuh, kepalanya membentur batu. Ibu menguburnya di sana. Kenapa? Kenapa ibu melakukan itu? Maya jatuh berlutut di lantai. Tangisnya pecah. Ibu membunuh ayahnya, lalu ayahku juga. Ibu menjadikan aku anak seorang pembunuh. Rasa sakit dan pengkhianatan merobek hatinya. Ibu melakukan semuanya untukmu, Maya. Ishak Ibu Rahayu. Ibu tahu ibu salah, tapi ibu tidak ingin kamu menderita. Ibu tidak menyesal telah melindungimu. Melindungi, geram Baskara. Kemarahan dan kepedihan memuncak. Ibu merenggut ayahku. Ibu membiarkanku hidup 25 tahun dalam kebohongan. Itu namanya melindungi. Ruangan itu tenggelam dalam tangisan pilu Maya dan keheningan dosa yang membebani. Maya berdiri, menyeka air mata, menatap ibunya dengan tatapan tegas meski masih gemetar karena sakit hati. Ibu, aku tidak bisa memaafkan ibu saat ini. Tapi, aku juga tidak bisa meninggalkan ibu. Aku akan tetap di sini. Tapi aku butuh waktu. Hari-hari berikutnya, rumah itu seolah diselimuti kabut dingin kebenaran. Pak Prasetyo dimakamkan dengan layak di bawah pohon beringin. Ibu Rahayu mengurung diri di kamar, hidup dengan siksaan batin dan jarak dari putrinya. Maya mencoba berbicara dengan ibunya, mencoba mengerti, tetapi luka hatinya terlalu dalam. Baskara perlahan melepaskan kemarahannya, fokus merawat Maya, menemaninya menghadapi kenyataan pahit. Suatu sore, ia membawa pulang sebuah pohon muda. Bersama Maya menanamnya di samping pohon beringin tua. Ini akan menjadi awal baru kita. Maya, katanya, suaranya rendah dan hangat. Masa lalu tidak bisa diubah. Tapi kita bisa membangun masa depan. Masa depan tanpa rahasia. Maya menatap pohon muda yang hijau segar. Untuk pertama kalinya setelah rangkaian hari-hari kelam, senyum tipis tersungging di bibirnya. Luka itu akan selalu ada. Tapi ia tahu ia harus belajar hidup dengannya. Belajar memaafkan, bukan hanya untuk ibunya, tapi juga untuk dirinya sendiri. Agar bisa melangkah maju. Bayangan senja memanjang. Pasangan muda itu berdiri di samping pohon harapan. Di bawah naungan beringin tua yang membungkuk menanggung beban rahasia masa lalu. Kisah tentang dosa dan kebenaran telah berakhir. Tetapi perjalanan penyembuhan dan membangun kembali kepercayaan baru saja dimulai. Sebuah perjalanan penuh duri namun tidak lagi tertutup oleh kegelapan kebohongan. Minggu-minggu berikutnya berlalu dalam keheningan yang menyesakkan. Rumah kayu, yang dulunya merupakan sarang hangat penuh tawa, kini tenggelam dalam suasana berat dan muram. Setiap batu bata, serat kayu seolah ikut merasakan kepedihan dan kecanggungan, membuat ruangan terasa jauh dan dingin. Maya dan Baskara berusaha mempertahankan rutinitas normal. Tetapi kenormalan itu hanyalah lapisan tipis yang menutupi luka yang terus menganga. Makan malam seringkali berlangsung dalam keheningan. Hanya terdengar denting piring dan sendok yang lirih. Tatapan mereka kadang tak sengaja bertemu, tetapi dengan cepat dialihkan, seolah takut menghadapi jurang pemisah antara mereka dan ibu. Nenek yang pernah sangat mereka hormati dan cintai. Ibu Rahayu bagaikan bayangan di rumahnya sendiri. Ia diam-diam melakukan pekerjaan sehari-hari. Tetapi tangannya gemetar dan matanya selalu memancarkan penyesalan yang mendalam. Berkali-kali, ia ingin mendekati putrinya, ingin mengatakan sesuatu, meski hanya sekadar menanyakan kabar atau memberikan makanan yang baru saja dimasaknya. Namun setiap kali hendak melangkah, tatapan dingin atau kebisuan sengaja dari Maya seolah menjadi dinding tak kasat mata yang menghalanginya. Ia mengerti, pengampunan tidak datang semudah itu. Hati putrinya telah hancur berkeping-keping. Dan dialah penyebabnya, rasa sakit karena keterasingan dan dosa menggerogotinya setiap hari.
Setiap jam, Baskara menjadi sandaran kuat bagi Maya. Ia tidak banyak bicara kata-kata penghiburan kosong. Hanya diam-diam berada di sisinya, menggenggam erat tangannya ketika Maya tiba-tiba menangis di malam hari. Atau sekadar duduk bersamanya di bawah pohon beringin, memandang pohon muda yang tumbuh rapuh di bawah sinar matahari pagi. Ia mengerti rasa sakit dan pergulatan batin istrinya. Ia menghormati ruang yang dibutuhkan Maya untuk menghadapi ibunya. Tetapi juga diam-diam khawatir luka ini tidak akan pernah bisa sembuh. Ia hampir tidak pernah berbicara dengan Ibu Rahayu. Keberadaan wanita tua itu di rumah menjadi sumber kepedihan sekaligus pengingat terus-menerus akan tragedi keluarga mereka. Namun di dalam hati Maya, selain rasa sakit atas kematian ayah mertuanya dan kebenaran mengerikan tentang ibunya, sebuah pertanyaan lain mulai tumbuh, terus-menerus seperti tanaman rambat beracun. Itulah yang ditulis Pak Prasetyo dalam surat wasiatnya, bahwa ia curiga Ibu Rahayu terlibat dalam kematian ayah kandungnya sendiri. Kematian yang selama ini ia dan seluruh desa yakini sebagai kecelakaan tragis di hutan lebat. Apakah ibunya membunuh Pak Prasetyo hanya untuk melindunginya, melindungi kehormatan keluarga, ataukah ada alasan yang lebih dalam untuk membungkam satu-satunya orang yang mengetahui rahasia kematian ayahnya? Pikiran itu membuat Maya bergidik ngeri. Rasanya seperti sayatan pisau lagi di hatinya yang sudah penuh luka. Jika itu benar, maka dosa ibunya jauh lebih mengerikan. Dan pengorbanan yang selalu ia katakan hanyalah kebohongan halus untuk menutupi kejahatan pertama. Ia mulai menggali kembali ingatan samar tentang ayahnya. Tentang hari-hari terakhirnya, ada sesuatu yang tidak beres. Perasaan tidak nyaman yang samar-samar yang sebelumnya tidak pernah ia perhatikan. Tanah warisan yang disebutkan Pak Prasetyo. Apakah itu penyebab utama dari semua tragedi ini? Suatu sore, ketika Ibu Rahayu sedang duduk termenung di dekat jendela menghadap taman, Maya perlahan mendekat. Ia tidak lagi menangis. Wajahnya tenang luar biasa, tetapi matanya memancarkan kepedihan yang mendalam. Ia berhenti di depan ibunya. Udara di antara mereka terasa berat. "Ibu," suara Maya terdengar, pelan namun cukup jelas, memecah keheningan. Dalam surat ayah Mas Baskara tulis, "Beliau curiga ibu terlibat juga dalam kematian ayahku. Benarkah itu, Bu?" Pertanyaan itu bagai batu yang dilempar ke permukaan danau yang tenang, membangkitkan gelombang bawah permukaan yang dahsyat. Ibu Rahayu tertegun. Wajahnya yang sudah layu kini semakin pucat. Matanya terbelalak, menatap putrinya dengan kengerian dan ketakutan yang luar biasa. Seolah Maya baru saja menyentuh luka terdalam, paling menyakitkan yang telah ia coba kubur rapat-rapat selama lebih dari 25 tahun. Bibirnya bergerak-gerak, tetapi tak sepatah kata pun keluar. Kebenaran, sekali lagi, menggantung, mengancam untuk menghancurkan segalanya. Nama ayahku yang keluar dari mulut Maya bagaikan palu tak terlihat yang menghantam keras pikiran Ibu Rahayu yang sudah rapuh. Ia terhuyung, harus berpegangan pada kusen jendela agar tetap berdiri. Napasnya menjadi cepat dan sulit, seolah udara di sekitarnya baru saja tersedot abis. Matanya, yang sudah cekung karena kurang tidur dan siksaan batin, kini terbelalak menatap Maya dengan kengerian yang tak bisa disembunyikan. Kamu bicara apa, Maya?" Suaranya bergetar hebat, serak. Ia menggelengkan kepala kuat-kuat. Tangan kurusnya terangkat seolah ingin mengusir perkataan putrinya. Mengusir hantu dosa kedua yang kembali menagih utang. Ayahmu kecelakaan. Seluruh desa tahu. Bagaimana bisa kamu berpikir begitu tentang ibu? Tetapi Maya bukan lagi gadis lemah yang mudah luluh oleh dalih atau air mata ibunya. Rasa sakit yang luar biasa telah menempa dirinya menjadi sosok yang keras menakutkan. Tatapannya lurus ke arah ibunya, tanpa gentar sedikit pun. Ketegasan di dalamnya bagai bor yang menembus jauh ke dalam nurani Ibu Rahayu. Surat ayah Mas Baskara tidak hanya mengatakan tentang kecurigaannya pada ibu. Maya berkata perlahan,
Setiap kata bagai batu yang dilemparkan ke keheningan yang menyesakkan. Beliau menulis bahwa beliau telah menemukan bukti tentang kematian ayahku yang bukan kecelakaan. Beliau curiga ibu melakukannya untuk menguasai tanah warisan peninggalan kakek nenek. Apakah karena itu ibu harus membunuhnya? Untuk membungkam satu-satunya orang yang tahu kebenarannya? Setiap kata dari Maya bagai pisau tajam, mengiris dalam lapisan topeng dosa yang telah susah payah dibangun Ibu Rahayu selama bertahun-tahun. Ibu Rahayu mundur, punggungnya menyentuh dinding dingin di belakangnya. Ia merasa terpojok, tidak ada jalan keluar. Kepanikan dan ketakutan membuat wajahnya berubah warna. Dari pucat pasi menjadi keunguan. Tidak, bukan begitu. Ia berteriak, suaranya serak karena emosi. Ibu membunuh Pak Prasetyo demi kamu. Karena ibu tidak ingin dia menghancurkan masa depanmu. Jangan dengarkan fitnah itu. Fitnah. Maya tersenyum pahit. Senyum yang tidak ada kebahagiaan sama sekali melainkan penuh kepahitan dan kekecewaan. Lalu mengapa ibu gemetar seperti ini? Mengapa ibu tidak berani menatap mataku langsung? Tanah itu, setelah ayah meninggal, ibu menjual sebagian untuk membiayai sekolahku. Kan? Tapi bagian sisanya, bagian terbesar, ibu tetap simpan erat-erat. Ibu bilang itu kenang-kenangan dari ayah. Tapi apakah karena tanah itu menyimpan rahasia yang ibu tidak ingin ada yang tahu? Argumen tajam Maya menghantam tepat di titik lemah Ibu Rahayu. Ia terdiam, tak bisa membantah. Ingatan tentang suaminya yang baik hati namun lemah. Tentang konflik terpendam terkait tanah. Tentang malam hujan badai naas bahkan sebelum malam Pak Prasetyo dicelakai. Semua bangkit kembali. Menyiksa pikirannya, Ibu Rahayu menatap putrinya. Anak yang ia cintai lebih dari nyawanya sendiri. Anak yang atas nama cinta itu ia telah melakukan kejahatan keji. Ia melihat di mata anaknya bukan hanya kecurigaan, tetapi juga rasa sakit yang tak terperi ketika kepercayaan terakhir pada ibunya perlahan runtuh. Ibu, Maya maju selangkah. Suaranya tercekat, rasa sakit dan kemarahan bergolak di hatinya. Tolong katakan yang sebenarnya sekali ini saja. Ayahku, bagaimana beliau meninggal? Ibu Rahayu memejamkan mata rapat-rapat. Dua aliran air mata panas mengalir di pipinya yang keriput. Ia tahu, dinding kebohongan terakhir sudah saatnya runtuh. Menyembunyikan lebih lama lagi hanya sia-sia. Kebenaran, sekejam apapun, harus diungkap. Tapi bagaimana ia bisa mengakui satu lagi kejahatan pada putrinya sendiri? Bagaimana ia bisa mengatakan bahwa ayah yang selalu dikenang Maya dengan citra baik hati sebenarnya adalah korban dari istri yang tidur seranjang dengannya? Pintu kamar terbuka sedikit. Baskara berdiri di sana, diam bersandar di kusen pintu. Ia telah mendengar semuanya. Wajahnya tidak menunjukkan emosi, tetapi tatapannya pada Ibu Rahayu dalam, kompleks. Ada kemarahan, ada sedikit rasa kasihan pada manusia yang tenggelam dalam lumpur dosa ciptaannya sendiri. Kehadirannya semakin menambah ketegangan di ruangan itu, seperti senar gitar yang hampir putus. Ibu Rahayu membuka mata, menatap Maya, lalu Baskara. Ia menarik napas dalam-dalam, seolah berusaha mengumpulkan sisa tenaga terakhir. Bibirnya yang kering bergetar, bersiap mengucapkan pengakuan paling mengerikan. Pengakuan yang akan menghancurkan segalanya selamanya. Ruangan seolah membeku. Detik jam kayu di dinding terdengar begitu jelas mengerikan. Seperti detak waktu yang menyaksikan momen paling kejam dalam hidup mereka. Ibu Rahayu menatap dalam mata Maya yang berlinang air mata namun penuh ketegasan. Lalu melirik Baskara yang berdiri diam seperti patung di pintu. Ia tahu, tidak ada jalan keluar lagi. Benar, Maya. Suara Ibu Rahayu keluar serak. Lemah seperti napas terakhir. Namun setiap kata terasa berat seperti timah. Ayahmu, dia tidak kecelakaan. Ibulah yang... Ia tak bisa menyelesaikan kalimatnya. Tenggorokannya tercekat oleh penderitaan dan rasa malu. Ia mengangkat tangan menutupi wajah.
Tetapi isak tangis tertahan tetap keluar tak terkendali. Maya berdiri terpaku. Meskipun telah mempersiapkan diri untuk yang terburuk, pengakuan langsung dari mulut ibunya tetap memberikan pukulan yang terlalu besar. Ia merasa dunia berputar, telinganya berdengung. Citra ayah yang baik hati, yang selalu tersenyum lembut padanya, seketika hancur, digantikan oleh hantu penasaran. Kenapa? Kenapa? Bu, Maya berteriak. Teriakannya merobek keheningan, memuat semua rasa sakit, kemarahan, dan pengkhianatan yang paling dalam. Beliau suami ibu, ayahku, bagaimana bisa ibu tega? Ibu Rahayu menurunkan tangannya. Wajahnya basah oleh air mata, tetapi matanya memancarkan sesuatu yang putus asa sekaligus pasrah. Ayahmu, dia baik hati, tapi terlalu lemah. Maya, dia tidak tahu cara menjaga warisan leluhur. Tanah itu adalah satu-satunya yang kita miliki. Ada orang jahat yang mengincarnya, ingin menekan harga, ingin merebutnya. Ayahmu terus menunda-nunda, takut, tidak berani melawan. Ia menarik napas dalam. Suaranya menjadi terputus-putus seolah mencoba menyatukan kembali kepingan ingatan mengerikan. Malam itu, kami bertengkar hebat soal tanah. Dia bilang lebih baik dijual murah saja biar selesai urusan. Biar tenang, ibu tidak setuju. Itu keringat air mata kakek nenek. Masa depanmu, saat marah, bertengkar fisik, ibu tidak bisa mengendalikan diri. Hanya satu dorongan saja, kepalanya terbentur sudut altar. Ibu Rahayu gemetar, mengingat pemandangan mengerikan itu. Dia terbaring di sana, tak bergerak. Ibu sangat ketakutan, takut ketahuan, takut kamu jadi anak yatim piatu. Ibu masuk penjara, jadi ibu merekayasa tempat kejadian seolah-olah kecelakaan di hutan. Ibu telah membohongimu, membohongi seluruh desa selama bertahun-tahun ini. Pengakuan mengerikan terakhir akhirnya terucap. Semua kepingan gelap telah menyatu, membentuk gambaran kejahatan yang utuh dan mengerikan. Ibu Rahayu tidak hanya membunuh Pak Prasetyo untuk membungkamnya, tetapi ia telah membunuh suaminya sendiri sebelumnya karena tanah. Karena kelemahan suaminya, dan karena ketakutannya sendiri, Maya tak sanggup berdiri lagi. Ia ambruk ke lantai. Kedua tangan memeluk erat dadanya seolah jantungnya benar-benar hancur berkeping-keping. Ia tidak menangis keras. Hanya isak tangis tertahan yang keluar dari dadanya yang sesak hebat. Ibu yang ia puja, ayah yang ia sayangi, semuanya hanyalah tragedi yang dibangun dari kejahatan dan kebohongan. Ia telah hidup dalam sebuah drama di mana ibunya sendiri adalah sutradara dan aktris utama. Sementara ia hanyalah penonton polos yang tertipu. Baskara melangkah cepat, menopang Maya yang hampir pingsan. Ia memeluk erat istrinya, membiarkannya menangis terseduh di bahunya. Saat ini, rasa sakit kehilangan ayahnya seolah dikalahkan oleh rasa sakit Maya. Ia menatap Ibu Rahayu yang duduk meringkuk di kursi. Tubuh tuanya gemetar dalam penderitaan dan dosa. Tetapi tatapannya tidak lagi menunjukkan belas kasihan. Hanya tersisa kedinginan dan rasa jijik. Ruangan itu tenggelam dalam isak tangis Maya dan keheningan menakutkan dari kejahatan yang baru saja terungkap. Tidak ada lagi kata yang bisa diucapkan. Kebenaran terakhir, telanjang dan kejam, telah terbuka, meninggalkan tumpukan abu kepercayaan, cinta, dan harapan. Keluarga mereka, kini, hanyalah kepingan-kepingan sunyi. Entah kapan bisa disatukan kembali. Atau mungkin tidak akan pernah lagi. Udara di rumah kayu itu seolah membeku oleh kebenaran telanjang dan kepedihan tanpa kata. Tangisan Maya perlahan mereda, digantikan oleh kekosongan dan mati rasa. Ia terkulai dalam pelukan Baskara. Matanya kosong menatap kehampaan, seolah jiwanya telah meninggalkan raganya setelah rentetan guncangan hebat. Ibu Rahayu duduk di sana, di kursi rotan tua. Tubuh ringkihnya gemetar seperti daun yang akan gugur. Ia tidak lagi menangis, hanya kekosongan dan keputusasaan yang menyelimuti wajah tuanya. Ia telah mengatakan semuanya, telah menelanjangi dosa-dosa paling mengerikan.
Tak ada lagi yang disembunyikan. Tak ada lagi yang akan hilang. Ia telah kehilangan putrinya, kehilangan rasa hormat terakhir, kehilangan alasan untuk hidup yang coba ia pertahankan dengan kejahatan. Baskara mengencangkan pelukannya pada Maya. Ia menatap Ibu Rahayu, matanya dingin tanpa emosi. Ia tidak berkata apa-apa, tetapi keheningannya lebih menakutkan daripada tuduhan apapun. Ia tahu, rumah ini, tanah ini, semuanya telah ternoda oleh rahasia dan darah. Mereka tidak bisa tinggal di sini lagi. Ia dengan lembut membantu Maya berdiri. Gadis itu seperti boneka kain, tak bernyawa, membiarkan suaminya memapahnya. Ia menatap lurus ke arah Ibu Rahayu. Suaranya tanpa sedikit pun perasaan. Kami akan pergi. Hanya 3 kata sederhana, tetapi bagaikan vonis terakhir yang dijatuhkan pada hidup Ibu Rahayu. Ia ingin menahan, ingin memohon, ingin mengatakan bahwa ia melakukan segalanya demi Maya. Tetapi kata-kata kini menjadi tak berarti. Ia hanya bisa duduk di sana, tak berdaya menyaksikan Baskara memapah Maya, satu-satunya putrinya, keluar dari ruangan, keluar dari hidupnya. Mereka mengemasi barang-barang dalam keheningan. Hanya barang-barang paling penting. Semua kenang-kenangan yang mengingatkan pada masa lalu. Pada ibu yang pernah dicintai. Ditinggalkan. Maya tidak menatap ibunya lagi. Ia takut jika melihat wajah menderita ibunya. Ia akan luluh kembali. Ketika Baskara dan Maya melangkah keluar pintu, barulah Ibu Rahayu terhuyung mengejar. Suaranya serak, "Maya, anakku, jangan pergi." Maya berhenti sejenak. Punggungnya masih menghadap ibunya. Ia tidak menoleh, hanya menggeleng pelan. Lalu ia bersama Baskara melangkah cepat keluar halaman, meninggalkan rumah kayu di bawah pohon beringin tua, tempat yang menyimpan terlalu banyak kepedihan dan dosa. Meninggalkan ibu tua bersama hantu-hantu masa lalu. Suara pintu gerbang ditutup dengan keras terdengar, bagaikan pisau yang memutus tuntas ikatan terakhir. Ibu Rahayu ambruk berlutut di tengah halaman, menatap mobil yang membawa putri dan menantunya menjauh hingga hilang dari pandangan. Hanya tersisa ia, sendirian di tengah rumah kosong. Di bawah naungan beringin tua yang masih berdesir tertiup angin, seolah membisikkan tragedi yang telah disaksikannya. Di sebuah kota kecil tepi pantai, ratusan kilometer jauhnya dari lembah berkabut, hiduplah sebuah keluarga kecil di rumah mungil yang menghadap ke laut. Baskara kini telah menjadi pria paruh baya yang tegar. Sementara Maya, meskipun gurat kesedihan masih tersisa di sudut matanya, telah menemukan kembali ketenangan jiwa. Mereka memiliki seorang putri kecil, cerdas dan menggemaskan, yang menjadi sumber cahaya yang menghangatkan hidup mereka setelah badai yang tampaknya tak teratasi. Mereka tidak pernah kembali ke rumah tua di bawah pohon beringin. Maya juga belum pernah bertemu ibunya lagi sejak hari kepergiannya. Sesekali, ia mendengar dari kenalan di kampung. Ibu Rahayu masih hidup sendirian di rumah kayu itu, terpencil dan kesepian. Orang bilang ia sudah sangat tua dan lemah. Jarang bicara, jarang tersenyum, sering duduk berjam-jam di bawah pohon beringin, menatap kejauhan. Ada yang bilang ia sudah gila, selalu berbicara dengan hantu yang hanya ia lihat. Maya hanya terdiam mendengarnya. Luka hati di masa lalu tidak akan pernah bisa sembuh total. Tetapi waktu dan cinta kasih Baskara telah membantunya belajar menerima kenyataan pahit. Ia tidak lagi membenci ibunya. Hanya tersisa kesedihan yang tak terhingga dan rasa kasihan dari jauh. Ia mengerti bahwa kesendirian dan siksaan nurani adalah hukuman yang harus ditanggung ibunya atas dosa-dosa yang telah dilakukannya. Itu adalah hukuman yang bahkan lebih berat daripada penjara. Suatu sore saat matahari terbenam, Maya berjalan-jalan di pantai bersama Baskara dan putri mereka. Putri kecilnya berlarian riang di pasir. Tawanya yang jernih bergema. Maya menatap suaminya. Tatapan mereka bertemu, penuh pengertian dan cinta yang telah teruji oleh waktu. "Apakah kamu sudah memaafkan ibu?" tanya Baskara pelan. Suaranya rendah dan hangat. Maya menatap lautan luas.
Tempat ombak tak henti-hentinya memecah pantai lalu surut kembali. Seperti siklus kehidupan, siklus kepedihan dan penyembuhan. Aku tidak tahu, jawabnya pelan. Suaranya tenang, memaafkan sepenuhnya mungkin tidak mungkin. Tapi aku sudah belajar menerima masa lalu. Menerima bahwa ibu adalah bagian dari hidupku. Meskipun bagian yang penuh penderitaan, aku tidak lagi dihantui olehnya. Sekarang, aku hanya ingin hidup untuk saat ini. Untukmu dan anak kita. Ia tersenyum. Senyum yang benar-benar damai setelah bertahun-tahun. Cahaya senja keemasan menyinari wajahnya. Menghapus gurat kesedihan. Hanya menyisakan kelembutan dan harapan. Masa lalu, sekelam apapun, telah surut ke belakang. Di depan mereka terbentang laut luas dan langit tinggi. Masa depan yang akan mereka bangun bersama. Berdasarkan kebenaran, pengampunan, dan cinta kasih yang tulus. Rahasia di bawah pohon beringin akan selamanya menjadi bagian dari kenangan pahit. Tetapi tidak lagi memiliki kekuatan untuk menutupi cahaya masa kini dan masa depan. Kehidupan terus berjalan, dan setelah hujan badai, langit kembali cerah. Meski mungkin tidak seterang dulu, tetapi cukup hangat untuk menghangatkan jiwa-jiwa yang pernah terluka.